Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar? Ya, oke, kita selamat datang kembali di kelas saya, Sistem Informasi Akuntansi 2. Kita masih tetap sama ya, kuliah online atau daring. Semoga ini bisa bermanfaat. Oke, adapun pembahasan kita pada hari ini atau materi kita pada hari ini adalah tentang pengendalian integritas, pemrosesan, dan ketersediaan. Oke, di sini ada dua subpokok bahasan yang kita akan bahas, yaitu ada dua, yaitu seperti apa konsep dari prinsip integritas pemrosesan, kemudian yang kedua adalah aplikasi pengendalian untuk integritas pemrosesan. Jadi hanya dua saja yang kita bahas uh, untuk materi hari ini. Oke, di sini ada konsep dari prinsip integritas dari pemrosesan. Jadi menurut Rumney dan Steinberg di sini, prinsip integritas pemrosesan sebuah sistem yang dapat diandalkan itu merupakan sebuah sistem yang tentu menghasilkan sebuah informasi yang akurat, kemudian yang lengkap, tepat waktu, dan valid pada pengendalian atas input pemrosesan ataupun output dari sebuah data. Jadi kalau tentang prinsip integritas pemrosesan di sini tentu sangat diharapkan sebuah informasi yang didapatkan oleh para pengguna sebuah informasi ini itu dapat diandalkan, di mana tentu akurat, kemudian sangat lengkap, kemudian tepat waktu pengerimanya, dan tentu adalah benar dan valid. Jadi untuk integritas itu diharapkan data ataupun informasinya seperti ini. Oke, di sini adalah merupakan aplikasi pengendalian untuk integritas pemrosesan. Jadi ini adalah sebuah tahap-tahap proses yang ada di dalam uh, umumnya siklus pemrosesan sebuah data. Itu ada input, kemudian ada pemrosesan atau sebuah proses, kemudian ada output. Jadi karena pembahasan kita tentang pengendalian, maka tentu bisa ditelusuri sebuah ancaman-ancaman ataupun resiko-resiko yang mungkin bisa saja timbul ketika uh, dalam proses apa namanya penginputan ataupun sampai dengan output data itu sendiri. Yang dimana pada input ada beberapa ancaman ataupun resiko yang bisa saja timbul ketika kita memasukkan sebuah data dalam sebuah aplikasi. Yang pertama adalah tidak valid, kemudian tidak diotorisasi, kemudian tidak lengkap, dan yang terakhir adalah tidak akurat. Ada beberapa bentuk pengendalian yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan atau meminimalisir sebuah risiko-risiko ataupun ancaman yang mungkin saja timbul pada kolom kedua. Yang pertama adalah bentuk desain. Jadi sebisa mungkin kalau bentuk desain ini berhubungan dengan dokumen. Dokumen di sini dokumen sumber ataupun bentuk lainnya harus didesain untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan ataupun kelalaian yang terjadi. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan dalam bentuk desain ini. Yang pertama adalah eh, seluruh dokumen sumber harus dinomori atau secara berurutan. Jadi harus ada nomor yang secara berurutan ketika kita ingin masukkan ke dalam sebuah aplikasi. Ada dokumen. Jadi misalnya untuk penjualan tentu ada ada invoice. Invoice ini tentu harus berurutan. Harus berurutan dari invoice misalnya di invoice 1 dan sampai seterusnya. Itu harus ada, itu meminimalisir apa namanya kesalahan-kesalahan ataupun risiko. Yang kedua adalah dokumen dari turnaround. Jadi dokumen dari turnaround di sini adalah catatan misalnya invoice kan dia ada berapa play ya. Jadi ada berapa play. Jadi ketika misalnya apa namanya invoice misalnya untuk transaksi yang cash misalnya, kita kan masih invoice ataupun surat jalan itu kan kita kirim dulu ke konsumen kan. Ketika kita melakukan pengiriman barang, kita kirim ke konsumen. Jadi ada invoice, kemudian ada surat jalan. Surat jalan itu berisi barang-barang
apa yang dibeli, kemudian apa yang dikirim ke customer misalnya. Oke, kemudian barang tersebut setelah barang tersebut dikirim dengan baik, kemudian diotorisasi ataupun ditanda tangan oleh si customer, kemudian surat jalan tersebut akan balik lagi ke kantor ataupun ke perusahaan. Nah, ini yang dikembalikan ini harus segera langsung diinput ke sistem. Jadi jangan menunda-menunda penginputan. Jadi pada hari itu dilakukan misalnya transaksi penjualan, saat itu juga harus langsung diinput di dalam sebuah sistem. Takutnya ketika kita melakukan penginputan atau penundaan dalam penginputan, ada misalnya invoice ataupun surat jalan yang tercecer. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah pembatalan dan penyimpanan dokumen. Jadi pembatalan di sini uh, dimisalkan ada sebuah dokumen ataupun sebuah dokumen yang harus dibatalkan karena mungkin ada kesalahan pencatatan pada sebuah dokumen tersebut. Bisa kita langsung lakukan pembatalan ketika ingin menginput di dalam sebuah sistem. Jadi ketika data tersebut dibatalkan bukan berarti data tersebut dokumen tersebut dibuang, tetapi menunggu dokumen yang sudah diperbaiki untuk diinput kembali. Nah, itu maksudnya pembatalan. Jadi kalau pembatalannya itu sendiri ada pun beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengotorisasi dari sebuah kegiatan pembatalan tersebut, yaitu yang pertama adalah kita bisa lakukan pengendalian entry data. Pengendalian entry data sini bisa kita gunakan pengecekan field atau field check di sini adalah uh, semacam mengecek secara numerik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, numerik di sini adalah nomor-nomor pada dokumen penjualan kah, surat jalan kah, invoice kah, itu kan punya numerik ataupun nomor-nomor tertentu. Jadi kita harus melakukan pengecekan kembali atas pembatalan-pembatalan data tadi. Kemudian ada pengecekan tanda atau sync check di sini, di mana kita bisa melakukan pengecekan terhadap eh, data ataupun dokumen. Misalnya surat jalan, kita lakukan pengecekan kembali juga mengenai nama barang, kemudian kuantitasnya berapa. Kita bisa lakukan pengecekan dengan menggunakan pengecekan tanda ini. Kemudian ada otorisasi. Jadi otorisasi di sini semacam divalidasi, kemudian di diotorisasi, dicek kembali. Kemudian otorisasi dan pemisahan tugas pengendalian. Kemudian pemindaian visual dan pengendalian entry data. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi data yang di dalam sebuah input dari proses sebuah input di sini ada beberapa bentuk pengendalian yang bisa kita lakukan, mulai dari dokumen yang ada, kemudian dibuat sedemikian rupa untuk meminimalisir resiko ataupun kesalahan yang bisa saja timbul ketika dalam proses penginputan, mulai dari dokumennya kemudian sampai masuk ketika data tersebut dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Kita harus cek kembali apakah betul ini adalah data yang betul-betul yang benar terjadi. Itu yang harus dimasukkan di dalam sebuah sistem. Invoice-nya, kemudian surat jalannya, itu harus dimasukkan dengan baik. Dan yang ketiga adalah tidak menunda penginputan. Jadi sebisa mungkin saat itu terjadi transaksi, ketika misalnya surat jalan sudah balik dari customer ataupun invoice yang sudah balik dari customer, langsung diinput ke dalam sebuah sistem, jangan menunda. Nah, ketika ada kesalahan misalnya dokumen, bisa dilakukan pembatalan penginputan, tetapi sumber data yang asli itu jangan dibuang ya, jangan dibuang, dapat kita simpan dulu sampai keluar misalnya dokumen yang benar. Nah, itu yang baru kita input. Dan dokumen
dokumen yang dibatalkan bisa dilakukan digunakan kode bahwa ini sudah diganti dengan apa namanya, ada surat dokumen yang sudah dibenarkan, itu harus ada kode juga. Kemudian ada pemrosesan. Jadi ketika dalam sebuah proses penginputan di sini ada ancaman ataupun risiko yang bisa saja terjadi, yaitu kesalahan dalam output dan data yang tersimpan. Jadi bentuk-bentuk pengendalian yang bisa kita lakukan di sini adalah pencocokan data. Ini kurang lebih sama ya. Jadi data yang kita input dengan apa namanya, data hard hard copy-nya ya. Hard copy-nya itu harus sesuai mulai dari nomornya, kemudian nama barang sampai dengan kuantitasnya itu harus 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 sesuai. Kemudian ada label file. Jadi label file di sini adalah label file di sini adalah misalnya penjualan ada label file sendiri. Misalnya untuk apa namanya, sumber daya manusia, misalnya untuk apa, absensi itu ada label filenya juga. Kemudian ada sini total batch, kemudian pengujian saldo cross voting di sini, saldo dan saldo nol. Jadi ini berhubungan dengan invoice ya. Kemudian ada mekanisme menulis perlindungan atau right protection, pemrosesan database, pengendalian integritas. Jadi itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan, bentuk-bentuk pengendalian yang dapat kita lakukan dalam meminimalisir kesalahan dalam output dan data yang dalam proses pemrosesan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah output. Jadi ada di sini beberapa risiko yang bisa saja timbul, yaitu yang pertama penggunaan laporan yang tidak akurat atau tidak lengkap. Kemudian yang kedua pengungkapan yang tidak diotorisasi informasi sensitif. Yang kedua tadi ya. Yang ketiga kehilangan, perubahan atau pengungkapan informasi dalam transit. Jadi ada di sini beberapa bentuk pengendalian yang dapat kita lakukan, yaitu pemeriksaan dan rekonsiliasi. Yang ini namanya sebuah output. Output kan adalah sebuah informasi. Tentu pada umumnya sebuah informasi yang sedikit sensitif adalah yang berhubungan dengan keuangan ataupun laporan penjualan, itu sangat sensitif. Jadi di sini sebisa mungkin bentuk pengendaliannya adalah kemudian adalah pemeriksaan ataupun rekonsiliasi. Kemudian ada inskripsi. Inskripsi di sini adalah hanya orang-orang tertentu, misalnya dalam sebuah perusahaan yang tahu betul tentang output ataupun informasi data yang hasil dari output tersebut. Kemudian dan pengendalian enkripsi dan pengendalian akses. Nah, ini berhubungan. Jadi hanya beberapa orang yang misalnya di dalam sebuah perusahaan yang tahu betul yang tahu dan bisa mengakses data-data yang saya katakan sensitif. Bisa seperti data keuangan. Kemudian yang kedua adalah kualitas produk. Tentu dua hal ini, kualitas produk kan sensitif. Jadi misalnya produk kita, misalnya produk A apa namanya, dengan menggunakan racikan-racikan apa kayak gitu. Dua hal ini yang sangat sensitif. Jadi kita betul-betul harus mengenkripsi, membatasi lingkup dari orang-orang yang bisa mengakses dari data-data tersebut. Kemudian berikutnya adalah pengecekan berimbang, kemudian teknik pengolahan pesan. Teknik pengakuan pesan. Jadi ini juga bisa seperti pengakuan pesan. Biasanya kita misalnya ada yang ini saya berikan contoh, ada yang sudah bahasanya hack data ataupun sistem kita. Jadi dia menganggap bahwa dia yang mengirimkan pesan kepada mungkin bagian penjualan. Bagian penjualan harus bagian gudang untuk mengeluarkan barang ke customer ini, misalnya ke customer A. Dia menganggap dirinya adalah seorang hacker, menganggap dirinya adalah yang mengirimkan pesan. Ini tentu akan merugikan perusahaan. Nah, ini harus sebisa mungkin teknik pengakuan pesan ini harus ada
second second pesan lah, saya katakan jadi ada dua bentuk sistem yang bisa yang bisa perusahaan gunakan. Misalnya yang A mungkin bisa dengan menggunakan sistem yang biasanya digunakan oleh perusahaan. Yang kedua bisa dengan menggunakan sistem yang eh, boleh saya katakan hanya beberapa orang yang penting saja di dalam perusahaan bisa mengakses itu. Jadi meminimalisir kebocoran-kebocoran data bisa dengan menggunakan teknik-teknik pengakuan pesan tersebut. Jadi jika jika misalnya saya tidak pernah mengirimkan pesan kepada bagian gudang misalnya untuk melakukan pengiriman barang, itu kita bisa langsung tahu. Jadi ada dua teknik apa namanya untuk digunakan perusahaan dalam proses pengiriman pesan gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita gunakan dalam sebuah perusahaan untuk mengendalikan sebuah risiko ataupun ancaman yang mungkin bisa saja terjadi. Tentu kita sebuah perusahaan atau admin dari sebuah perusahaan itu harus sangat-sangat jeli terhadap segala situasi yang terjadi. Kemudian dalam penginputan pun harus sangat-sangat teliti, mulai dari apa namanya pengecekan dari numeriknya, dari nomor berseri dari dokumennya, sampai penginputannya, sampai dengan siapa yang bisa mengakses data-data seperti data-data sensitif keuangan ataupun uh, dari produk ataupun kualitas dari produk. Jadi kita betul-betul harus mengendalikan atau mengenkripsi apa namanya ruang lingkup dari data tersebut. Oke, di slide berikutnya tentang konsep ketersediaan. Jadi tadi kita sudah membahas tentang bagaimana bentuk pengendalian dari sistem pemrosesan. Kemudian kita akan kita akan masuk kembali ke pembahasan tentang pengendalian dari ketersediaan. Sebelum itu kita masuk ke konsepnya dulu. Jadi ketersediaan di sini adalah gangguan dalam bisnis dikarenakan tidak tersedianya sistem atau informasi yang dapat menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan. Jadi begitu pentingnya sebuah proses pengendalian di sini, yaitu untuk memastikan bahwa sistem dan informasi tersedia setiap saat dibutuhkan oleh pengguna. Jadi maksudnya ketersediaan di sini adalah ketersediaan sebuah sistem yang sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan sebuah informasi yang tentu sangat-sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan sebuah perusahaan. Jadi di sini ada bentuk pengendalian yang bisa kita lakukan untuk tujuan dari ketersediaan itu sendiri. Yang pertama adalah untuk meminimalkan risiko penghentian sebuah sistem. Untuk tujuan pertama ini adalah tentang risiko penghentian sistem. Ada beberapa pengendalian utama yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan. Yang pertama adalah pemeliharaan preventif. Jadi pemeliharaan preventif di sini adalah bentuk pemeliharaan berupa pembersihan dari software ataupun disk drive yang menyimpan data-data magnetik ataupun optik di dalam sebuah sistem kita, dalam sebuah aplikasi kita. Kemudian yang kedua adalah toleransi kesalahan. Toleransi kesalahan di sini adalah di dalam sebuah sistem atau di dalam sebuah software itu kita memiliki sebisa mungkin perusahaan memiliki disk drive yang dua disk drive ya. Jadi ketika ada satu disk drive yang rusak, misalnya di dalam sebuah sistem itu rusak, tidak bisa kita gunakan atau tidak bisa kita akses, maka kita bisa menggunakan disk drive yang kedua atau disk drive yang kedua. Jadi di dalam proses toleransi kesalahan di sini adalah sebuah perusahaan sebaiknya menggunakan dua disk drive secara bersamaan. Jadi jika perusahaan tidak bisa mengakses disk drive yang satunya, jadi kita masih memiliki disk drive yang backup disk drive yang bisa kita gunakan lagi. Kemudian yang ketiga adalah lokasi dan desain pusat data. Jadi kalau tentang lokasi dan desain pusat data di sini berhubungan dengan bencana alam. Jadi sebisa mungkin
di dalam sebuah perusahaan itu mendesain fitur-fitur untuk mengamankan PC ataupun software ataupun hardware yang kita miliki. Nah, dengan seperti ini bentuk apa namanya lokasi dan desain pusat data ini berhubungan dengan bencana alam. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk bentuk pengendalian lokasi dan desain pusat data di sini adalah yang pertama, lantai yang kita gunakan itu ditinggikan, memberikan perlindungan terhadap yang disebabkan oleh misalnya lantai kita misalnya atau banjir. Jadi agak lebih tinggi. Jadi untuk meletakkan apa namanya eh, komputer ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan software atau aplikasi yang kita gunakan dalam sebuah perusahaan sebisa mungkin tempatnya lebih tinggi dari lantai karena takutnya ketika banjir apa namanya softwarenya ataupun PC-nya itu akan rusak. Kemudian berikutnya ada yang kedua adalah pendeteksi api dan perangkat penekanan. Jadi ini berhubungan dengan kebakaran. Jadi ketika sebisa mungkin apa namanya software itu ataupun aplikasi ataupun PC ada pendeteksi. Di sampingnya ada pendeteksi jika terjadinya misalnya korslet ataupun kebakaran. Jadi itu bisa mengurangi resiko-resiko untuk penghentian sebuah sistem. Kemudian berikutnya ada pendingin udara. Jadi supaya misalnya kan ini sebuah sistem kan kita pakai seharian. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah dengan salah satunya adalah pendingin udara. Jadi di sini supaya maksudnya software ataupun aplikasi ataupun PC yang kita gunakan di sini adalah tidak cepat panas. Jadi itu adalah bentuk dari lokasi dan desain dari pusat data. Kemudian yang berikutnya adalah pelatihan. Pelatihan di sini berhubungan dengan operator sistem ya. Bagaimana apa namanya admin, misalnya saya katakan admin ataupun operator di sini harus diberikan pelatihan-pelatihan agar bisa mengurangi kesalahan-kesalahan dalam proses aplikasi itu berjalan ataupun jika terjadi kerusakan ataupun misalnya error bisa segera dilakukan pemulihan sebuah sistem. Jadi makanya ada masuk dalam sini adalah bentuk pelatihan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen patch dan perangkat lunak antivirus. Jadi sistem ini atau aplikasi ini sebisa mungkin wajib ya, bukan sebisa mungkin, wajib harus ada antivirus. Jadi antivirus di sini tentu untuk mengurangi apa namanya jika kita mengoperasikan dia secara otomatis untuk apa namanya menghindari virus ataupun malware dari apa namanya dari komputer atau dari PC-PC yang lain. Jadi ketika kita misalnya mengoperasikan misalnya PC ataupun komputer ataupun aplikasi kita secara otomatis juga bisa ada bahasanya benteng antivirus untuk menghindari virus ataupun malware. Kemudian tujuan yang kedua adalah dari ketersediaan ini pemulihan yang cepat dan lengkap serta pelanjutan operasi normal. Di sini bentuk pengendalian ini kalau tentang pemulihan yang cepat dan lengkap ini tentu masih berhubungan dengan pengoperasian aplikasi dan apa namanya penghindaran dari jika terjadinya bencana-bencana alam. Yang pertama adalah prosedur backup. Jadi kalau tentang prosedur backup di sini berhubungan dengan ada backup salinan. Jadi misalnya begini, ketika saya contohkan, saya pernah bekerja di perusahaan, saya itu di bagian finance, di bagian penjualan. Jadi ketika saya ingin mengirimkan data, misalnya data penjualan per hari ini, saya akan kirim bukan hanya ke admin pusat yang mengelola tentang yang memegang tentang penjualan, tetapi saya juga mengirimkan kepada kepala admin di perusahaan tempat saya kerja, kemudian dengan manajer perusahaan untuk di misalnya di Kota Palu. Jadi saya kirim ke bagian admin dengan manajernya.
Jadi ketika ada data misalnya yang di saya rusak, misalnya data di saya rusak ataupun di mana di kantor pusat misalnya hilang ataupun rusak, saya masih memiliki backup ataupun salinan data ada di kepala admin ataupun ada di manajer perusahaan. Itu yang maksudnya prosedur backup. Kemudian berikutnya ada disaster recovery plan atau DRP di sini itu berhubungan dengan eh, itu merupakan rencana pemulihan bencana. Jadi kalau disaster recovery plan ini berhubungan dengan rencana pemulihan bencana. Jadi ini dimisalkan kita tidak minta-minta misalnya di tempat kita bekerja, perusahaan tempat kita bekerja itu terjadi bencana seperti misalnya seperti saya ambil contoh saja seperti tsunami kemarin. Ada banyak perusahaan atau pergudangan di daerah Tondo sana itu kan tersapu tsunami. Jadi ada beberapa cara yang bisa mereka gunakan untuk agar sistem ataupun sistem sistem perusahaan itu sistem ataupun operasi perusahaan itu terus berjalan. Kalau dari sisi disaster recovery plan ini kita bisa mengganti infrastruktur dari teknologi informasi seperti perangkat lunak ataupun akses internet untuk segera memulihkan kembali uh, memulihkan atau mengoperasikan kembali sebuah sistem atau tidak kita bisa memilih satu vendor yang menyediakan peralatan kepada untuk kita, maksudnya agar cepat kembali beroperasi. Jadi mungkin dia bisa memilih apa namanya sebuah gedung kosong untuk mereka akan menyediakan peralatan-peralatan agar operasi sebuah sistem ataupun software atau aplikasi yang kita gunakan itu segera beroperasi. Jadi kita bisa memilih vendor. Kemudian berikutnya ada business continuity dari plan. Business continuity plan di sini adalah rencana kelangsungan bisnis. Jadi ini merupakan apa namanya lanjutan dari disaster recovery plan di sini. Jadi setelah misalnya kita sudah memilih sebuah gedung untuk apa namanya menyimpan peralatan pengoperasian aplikasi kita, maka lanjut ke business continuity plan di sini adalah relokasi rencana kelangsungan bisnis. Kita bisa melakukan relokasi ke kantor baru. Jadi kalau misalnya seperti contoh di pergudangan misalnya di Tondo itu kan tersapu. Jadi untuk menunggu misalnya kembali dibangun kembali misalnya gedungnya itu kan agak lama. Tentu kalau masih menunggu itu apa namanya profit kita pasti akan menurun. Apa yang dapat kita lakukan adalah relokasi ke kantor baru. Jadi di sana bisa semua aplikasi bisa di apa namanya difungsikan di sana, kemudian apa namanya operasi perusahaan pun bisa dilaksanakan di kantor baru tersebut. Jadi ini adalah merupakan bentuk pengendalian utama jika ingin agar tetap tersedianya apa namanya sebuah sistem ataupun informasi yang tentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, terima kasih, thank you. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ke teman-teman voice. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.